Sebelum kami melaksanakan acara, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian agar yang masih di luar sekiranya berkenan untuk masuk ke dalam masjid. Begitu pula jikalau terdapat soft-soft yang renggang, agar dirapatkan agar yang lain bisa mendapatkan tempat. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan berkahnya kita bisa sama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kami kirimkan kehadirat baginda tercinta kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berkumpul pada malam ini dengan satu tujuan, yakni mengekspresikan kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafdili wa ihtirami al-habaib wal ulama al-amilin, wa khususan al-habib Abdurrahman bin Kamil al-Segaf, wa tafdili wa ihtirami al-habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar, wa tafdili wa ihtirami al-habib Ahmad bin Taha al-Haddar, wa jami'u asatizati al-kiram was-su'ada was-syurafa. Saya minta izin kepada guru-guru saya sekalian untuk berdiri di hadapan sini agar membuka acara Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit sekelumit informasi sebelum kita ke pemateri utama, bahwasanya Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya barusan kita baca merupakan Maulid Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai. Beliau adalah salah satu muhaddits yang begitu dihormati oleh Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengarang kitab Maulid Dibai ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana keagungan dan keutamaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidak akan beriman seseorang pun sampai aku menjadi yang paling ia cintai, lebih melebihi daripada ayahnya, ibunya maupun anak-anaknya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan di dalam maulidnya, "Fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kazib." Maka tunjukkanlah kegembiraan dan keriangan kalian sebagaimana unta-unta yang riang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak mampu melaksanakannya, ketahuilah di atas sabilul hub, di atas jalan kecintaan kalian adalah pendusta. Maka saya mengharapkan kita dapat menghadirkan bersama-sama hati kita untuk mendengarkan mau'izah beserta sirah-sirah nabawiyah dari para ulama yang ada di depan, yang insyaallah pembicara yang pertama akan dilangsungkan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar. Saya persilahkan kepada Habib Bagir bin Syekh Abi Bakar fa'alihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli Muhammad wa sallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Razzaqil Kafi Al-Ghani Al-Wahid Al-Majid Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الصانية صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد خير الورى شقية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para asatiz, bil khusus bizikri al-Habib Waifunul Maimun. Kita punya tetamu, ya, saya punya teman, sama-sama dulu di Rubat Karim, Al-Habib Al-Alim Sayyid Ahmad bin Taha Al-Haddar, nafa'ana Allah betul hayatih wa anna Allah yahfadhu wa yar'ah. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan dalam dakwahnya, dalam urusannya dimudahkan, dijauhkan dari fitnah, jauhkan daripada bala. Dan al-mukarram wal muhtaram akhina fillah al-habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, ya, semoga beliau juga diberikan kesehatan ini, ya. Jadi dakwah terus, kita tinggal ngedoain doang. Kalau udah ada yang dakwah kan gugur kewajiban. Hukumnya dakwah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ay ya'tabiru man fa'ala ka'amrin ma'rufin wa nahyin munkari wa in yadun lam yu'athari. Amar ma'ruf, nahi munkar wajib, dan segenap para pengurus, para masjid Al-Muhajirin, orang tua kita, ketua yayasan Habib Alwi bin Mahdar Al-Bar, Ustaz Irsyad atau Wali, Ustaz Abdurrahman Baktir, ya, semuanya para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kami kepada antum semua, dan hadirin wal hadirat yang semuanya semoga dirahmati Allah, diberikan keberkahan, tambah-tambah ilmu, tambah-tambah amal, tambah-tambah ikhlas, tambah-tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini malam saya jadi pembicara pertama. Paling enak dari pembicara pertama. Enggak? Ya, belum ada yang ngomong. Kalau ini kedua, ketiga kita harus nyambung. Enggak? Kalau kurang modal bahaya. Enggak? Ilmu itu modal, rasmal, khususnya pada santri-santri nih. Al-Luqmanul Hakim dalam sebuah pepatahnya mengatakan, "Idza iftakharta fa innahu malul lak, wa idza istaghnaita fa innahu jamalul lak." Ilmu itu kalau kamu dalam keadaan miskin, dia menjadi harta bagimu. Kalau engkau dalam keadaan kaya, maka dia menjadi keindahan. Jadi tambah ganteng, tambah sempurna. Amin ya rabbal. Ini ilmu luar biasa. Ya. Kita hadir dalam majlis ilmu, kita hadir dalam majlis maulid, memperingati sosok manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang Subhanahu wa taala yang maha mulia.
Jadi kalau Allah sudah memuliakan seseorang gimana? Udah nggak ada yang bisa menjatuhin. Semua manusia menjatuhkan nggak bisa. Kebalikannya, kalau Allah sudah menghinakan seseorang, mau semua memuliakan nggak bisa. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang muliakan, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namanya. Ini azan tadi di mana? Satu Ternate berapa masjid? Setiap dikumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, pasti ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kota Ternate aja ada kira-kira 300 masjid ada ya. Lebih. Kota Tarim itu mempunyai 360 masjid. Jadi kalau satu hari kita itikaf satu tahun baru selesai. Nah, ini kalau bagus 360 tuh, keren setiap satu. Tapi mubarak. Nah, oleh sebab itu dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW, inda zikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ketika kita mengenang orang soleh, turun rahmatnya Allah. Orang soleh aja. Kita ceritakan manaqibnya Habib Idris bin Salim Al-Juhri begini. Kita ceritakan bukan manaqibnya Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar begini. Nuntut ilmunya, ibadahnya, sedekah. Turun rahmat. Bagaimana apalagi yang kita kenang ini sesoleh-solehnya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi di tempat ini turun rahmat. Ya, oleh sebab itu pertama-tama saya mengajak, ayo kita ada di masjid, kita di tempat maulid, kita lagi sholawat Nabi, mengenang Rasulullah. Ya, pertama-tama niat i'tikaf. Ini kadang-kadang kita lupa masuk masjid, nggak niat i'tikaf, nggak menjaga adab masjid. Masuk masjid, masuk kaki kanan, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, paling kurang itu. Ya, baru niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya. Kalau sudah niat i'tikaf, detik, menit, jam duduknya adanya kita di masjid dihitung sebagai ibadah. Itu duduk aja. Apalagi kalau kita baca maulid, baca salawat, nuntut ilmu, sholat sunnah, sholat wajib, ya, itu pahala terus. Tidurnya aja di masjid kalau niat i'tikaf dihitung ibadah. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu? Nah, ini. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran gimana? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka ini termasuk ketakwaan hati. Apa tuh? Mengagungkan syiar-syiar Allah. Masjid dihormatin, imam dihormatin, ulama dihormatin. Ini mengagungkan, ya. Bahkan paling agungnya syiar agama Islam yaitu menghormati ahli ilmu. Nah, tadi masalah i'tikaf. Ulama-ulama bukan hanya niat sunnah, mereka menazarkan i'tikaf. Nazar, saya nazar i'tikaf di Masjid Muhajirin. Betul, begitu dulu, nazar dulu. Setelah nazar baru niat. Nawaitul i'tikaf al-manzur alaih. Saya niat i'tikaf yang telah saya nazarkan tadi. Itu keberadaan kita di masjid bukan dapat pahala sunnah tapi pahala wajib. Karena nazar itu mewajibkan yang sesuatu yang asalnya sunnah. Kalau sunnah pahalanya cuma 1, wajib pahalanya 70. Karena perbandingan 1 wajib sama dengan 70 sunnah itu. Jadi triknya ulama untuk melipat gandakan pahala, mereka bernazar. Setiap masuk masjid, saya nazar i'tikaf di masjid ini. Selama ya, saya nazar i'tikaf di Masjid Muhajirin contohnya. Baru niat, ya.
Coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu al-i'tikafa fi hadzal masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Al-manzur alayya. Nah, udah. Hitung pahala tuh. Ya, mau konsentrasi nggak konsentrasi, apalagi kalau khusyuk. Ini Habib 2 nanti, ini Habib Ahmad 1 jam, Habib Abrahman 1 jam. Ana 50 menit, 30 menit aja. Lanjut nggak? Boleh lanjut? Jadi kita bicara maulid artinya mengagungkan, bukan hanya bicara kelahiran, tapi mengagungkan Nabi Muhammad dari kelahirannya, bagaimana beliau ketika balita, bagaimana beliau ketika sudah dewasa, bagaimana beliau ketika sudah diangkat menjadi Rasul, bagaimana beliau berdakwah, berjuang, berjihad dan lain-lain, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, syama'ilnya. Ini semua kategori maulid. Seperti kalimat tahlil. Tahlil bukan hanya la ilaha illallah aja, ada sholawatnya, ada zikirnya, ada Qur'annya. Maulid diawali dengan ayat Quran, sholawat, lalu apa lagi? Diakhiri dengan doa, bagi-bagi makanan. Ini bagus sekali, ya. Kalau ada orang berpendapat mau bikin maulid tanggal 12 Rabiul Awal bid'ah, gimana tuh? Benar, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal saja bid'ah. Kenapa? Karena bikin maulid bukan hanya setahun sekali, harus tiap hari. Yang bid'ah yang 1 hari doang, yang setahun sekali, ya enggak? Tapi yang maulid itu harus ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kalau bukan ada Nabi Muhammad SAW, tidak akan Allah ciptakan. Ya. Jadi sepakat ulama menyatakan hari terbaik di dunia ini adalah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu hari terbaik bagi umatnya. Tetapi bagi haknya Rasulullah, hari yang terbaik ketika Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi pangkat itu. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada maulid, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada nuzulul Quran. Jadi ini harus menanamkan rasa cinta, ya. Dan saya mengajak kepada kita semua, ayo baik sangka. Ini hadir majelis ilmu perlu niat yang baik, perlu husnuzon, ya. Sebagian orang nih menganggap orang enteng, hati-hati nih. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma minal syarr su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 2 perangai, yang mana yang tidak ada yang lebih baik daripada 2 perangai ini. Yang pertama-tama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua berbaik sangka kepada hamba Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, ya. Kita dihadirkan ke sini. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah juga yang ana urid anta turid walakin Allah fa'alun lima yurid. Dalam sebuah pepatah Arab menyatakan, laulam turid naila ma arju min faidi judihi ma alhamdat talaba. Ya Allah, jika engkau tidak menginginkan memberikan apa yang kami harapkan, maka engkau tidak akan memberikan ilham kami untuk berdoa. Kita ini bisa berdoa ini dari ilham dari Allah, dikasih hidayah. Maka pertama-tama baik sangka sama Allah. Ini kita hadir di sini, ya. Majtama arba'ina min ummati bi illa fi waliyyin min awliyana. Yang kedua berbaik sangka kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Apa dalam hadis yang dikatakan
Tidak berkumpul 40 dari umatku kecuali di situ ada wali min auliyaillah. 80 dua wali, 120 3 wali. Baik sangka ya. Inna Allah akhfa thalas fi thalas. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dari 3 perkara. Yang pertama, akhfa ridha fi ta'ati fala tahtakiranna syai'an min ta'at la'alla fihi ridha. Yang pertama-tama, Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatannya, maka jangan kau anggap kecil ketaatan sekecil apapun. Apa contohnya? Senyum. Ini kadang-kadang kita buka susah mau senyum aja, mahal. Padahal gratis senyum. Bayar yang senyum. Ya Allah. Dalam hadis ini dikatakan, tabassum ala wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Sedekah yang nggak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan materi. Nah, pakai niat senyum karena Allah. Yang kedua, innallaha afa sukhthah fi ma'asi fala tahtakiranna syai'an minal ma'asi. Sesungguhnya yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya, maka jangan kau anggap enteng kemaksiatan sekecil apapun. Ini mulut nih, dosa yang paling banyak ini. Nah, insya Allah dengan salawat ini, dengan hadir maulid, kita taubat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah menyembunyikan para walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan kau anggap hamba, seorang hamba manusia, menganggap enteng sekecil apapun. Mungkin dia wali min auliyaillah. Bahkan kata orang-orang kita, orang dulu, para alim ulama, anggap semua manusia Khidir alaihissalam. Anggap Khidir. Kalau kita anggap Khidir bagaimana? Wah, Khidir itu wali. Ya, Khidir itu seperti Jibril diutus kepada para nabi, maka Khidir diutus kepada para wali. Nah, gitu. Ya. Kalau siapa orang hafal namanya, hafal kunyahnya, hafal lakopnya, dijamin masuk surga. Gampang. Ya. Namanya Khidir, kunyahnya Abul Abbas. Ya. Ya. Balia nama ismuhu Balia ibnu Mulkan, nama aslinya ada Balia ibnu Mulkan. Apalin tuh, Balia ibnu Mulkan. Kunyahnya Abul Abbas. Ya, gelarnya Khidir. Kenapa disebut Khidir? Kalau duduk satu tempat itu langsung hijau. Nah, itu ya. Ini saya hanya pembukaan aja sedikit bahwa kita harus baik sangka hadir, dan tidak ada dua perangai kebalikannya. Yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua perangai ini. Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, dan yang kedua, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, "Masyi kama majma'al maulid yujamil kurub za waktu taubatak ya al-asi idza batatu." Tidak ada perkumpulan yang lebih baik daripada untuk menghilangkan gundah gulana seperti perkumpulan maulid. Ini waktu taubatmu, hai orang yang suka maksiat, jika kamu mau taubat sesungguhnya. Ya, semoga Allah berikan ya, berkah Nabi Muhammad SAW dengan perkumpulan ini diberikan akhlak yang lebih baik. Ya, akhlak itu ya'du, nular. Kalau ente duduk sama tukang mabok, walaupun ente baik, nanti ke bawah aja jadi jelek. Walaupun kita orang jelek, tapi jika suka kumpul sama ulama, sama alim ulama, sama habaib, insya Allah lama-lama nggak kerasa. Akhlak jadi masya Allah. Biasa yang ngomongin gosip jadi ngomongin ilmu, jadi ngomongin sejarah Rasulullah SAW. Ya, insya Allah nanti kita dengarkan dari Habib Abdurrahman dan Habib Ahmad dan Toha, dan saya juga mengundang tanggal 22 September ya di Masjid Al Khair wal Barakah Maulid pagi-pagi ya jam 9 sampai selesai.
Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas mu'izahnya yang sangat luar biasa. Sedikit saya talkhis. Tadi pesan dari Habib Bagir bahwasanya setiap kali kita memasuki masjid, hendaklah jangan kita lupakan untuk diniatkan i'tikaf. Kalau boleh, niatkan nazar sebelum niat i'tikaf agar mendapatkan pahala dari hal yang wajib. Kemudian Habib Bagir juga berpesan, jikalau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun di kalangan para orang saleh, maka bagaimana dengan ketika kita menyebut penghuni para orang saleh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula Habib Bagir juga menyebutkan bahwa tidak ada majelis yang dapat menghilangkan gundah gulana dibandingkan dengan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang mendengarkan kemudian melaksanakan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemateri kedua insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf. Kepada beliau saya persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh para habaib, para asatiz, alim ulama, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim mata'amallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan tetamu kita yang kita muliakan Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar mata'amallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan seluruh para habaib amal al-bar dan juga pengurus dan imam Masjid Al-Muhajirin Al-Ustaz Irsad, ada Dr. Abdurrahman Bukir, dan terlebih khusus kepada penyebab dari terselenggaranya Maulid Nabi SAW yang rutin setiap tahun diadakan oleh Ibu Nona Romli. Kita doakan semoga rezekinya diganti oleh Allah lebih besar lagi, diberikan sehat wal afiat, dimudahkan seluruh urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan kepada para sesepuh, para orang tua yang saya muliakan yang hadir, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang alhamdulillah kita tepat berada ya, perjalanan satu hari Senin tadi, itu tepat hari lahir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hari Seninnya sepakat ulama, gak ada yang khilaf. Ulama sepakat Nabi dilahirkan pada hari Senin. Bulannya ada khilaf sedikit, tapi yang populer adalah Rabiul Awal, tanggal 12. Bisa dibayangkan di hari tersebut yang lahir manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan makhluknya. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu kemudian Allah banggakan, kecuali hanya satu penciptaan, ketika Allah menciptakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Satu itu saja yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Arya Saggaf, kenapa Nabi menyatakan
Satu kalimat kalau kita renungkan, kok bisa Nabi kaitkan cinta kepada Nabi dengan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga ia mencintai aku melebihi cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kenapa Nabi menyatakan kalimat tersebut? Yang dimana kita jika ingin imannya sempurna, kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cintanya kita kepada kerabat kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena sebabnya satu-satunya manusia yang paling mencintai kita semua dan paling menyayangi kita semua sebagai umatnya, dia hanya satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah mengatakan, wahai umatku, demi Allah, saya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sayang kepada kalian. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cinta kepada kalian. Bahkan cintanya saya kepada kalian melebihi kedua orang tua kalian, melebihi cintanya kalian terhadap diri kalian sendiri, kata Nabi. Buktinya di yaumil qiyamah, hubungan antara anak dan orang tua bisa terlupakan waktu itu. Orang tua bisa lari dari anak, takut dituntut oleh anaknya. Jika anaknya memiliki amal yang tidak baik, dia menuntut, wahai Rabb, orang tua saya tidak mendidik saya dengan baik. Waktu itu gak ada saya orang tua, kamu anak. Karena pikirannya masing-masing selamat. Gak ada berpikir mau menolong orang lain, termasuk anak dengan orang tua. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan kerabat, begitu juga dengan teman bisnis, begitu juga dengan teman lain. Semuanya jika tidak dilandaskan karena Allah, bisa menjadi musuh di yaumil qiyamah. Tapi satu-satunya orang yang masih peduli akan keadaan kita di yaumil qiyamah, hari yang begitu dahsyat, bahkan para anbiya mereka mengatakan nafsi, nafsi, saya selamat sendiri sudah syukur. Hanya satu orang yang sibuk memikirkan orang lain, terutama kepada umatnya. Dia tidak lain adalah yang melafazkan ana laha, saya yang kasih tolong kalian, saya berikan syafaat kepada kalian. Saya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukti cintanya Nabi kepada kita, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sepanjang zaman, kalau ada kalimat kasih ibu, sepanjang zaman, zamannya terbatas di dunia. Kecuali anaknya jadi baik, bisa bertemu, bisa saling menolong satu dengan lainnya. Tapi cinta yang sesungguhnya sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang waktu, mulai dari beliau hidup, beliau sudah merindukan dan mencintai umatnya. Setelah beliau wafat di alam barzah, semua amal umatnya masih diperhatikan oleh beliau. Jika amalan umatnya baik, beliau bersyukur kepada Allah. Jika amalan umatnya buruk, beliau memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni umatnya. Dan kasih sayang beliau juga nanti akan kita lihat di yaumil qiyamah. Beliau masih peduli kepada kita. Bahkan beliau katakan, satu orang dari umatku jika masih berada dalam neraka, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bahagia kecuali satu orang dari umatku itu diselamatkan dari api neraka. Wahid min ummati, kata Rasulullah SAW. Maka itulah kenapa Imam Ghazali mengatakan di antara indikator cinta kita kepada Nabi, yaitu banyak menyebut namanya. Itu indikator cinta menurut Imam Ghazali. Man ahabba syai'an akthara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutkan.
nama tersebut. Nama Nabi sudah populer di surga. Ini alhamdulillah media sosial, alhamdulillah saya senang melihat itu media sosial penuh dengan kata-kata selamat hari lahir Nabi Muhammad SAW. Di pamflet, di media sosial, semua tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau tertulis di surga, di daun-daun surga, di pohon-pohon surga, di pintu-pintu surga. Itu ulama meriwayatkan di situ juga tertulis nama Nabi Muhammad. Di arsy Allah tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sudah populer di langit sebelum beliau lahir di dunia. Baliho-baliho yang ada di langit, pamflet-pamflet yang ada di langit maupun di surga sudah terpampang nama Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Ini ulama ahli hadis kelahiran tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Nabi Adam menjelang wafat, Allah turunkan tongkat bi'adadil anbiya wal mursalin. Tongkat-tongkat itu sejumlah para nabi dan para rasul. Makanya semua para nabi memiliki tongkat. Ya, para ulama biasanya menggunakan tongkat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau umur saya 40 tahun baru saya menggunakan tongkat. Udzakiru nafsi anni musafir. Nah, tongkat itu sebagai pengingat bahwa saya hidup di dunia ini sebagai seorang musafir. Karena tradisi para musafir melakukan perjalanan jauh, mereka berjalan menggunakan tongkat. Dan hakikatnya kita sedang musafir saat ini. Ini bukan tempat tinggal, ini hanya tempat lewat sementara. Tempat tujuan kita adalah surga. Khalidina fiha abadah, kekal di dalamnya. Jadi menjelang wafat Nabi Adam, Allah turunkan tongkat. Tongkat itu kata Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub, semua tongkat itu sama. Ini tongkat milik Nabi Isa, ini tongkat milik Nabi Ibrahim, sudah ada namanya. Jumlahnya menurut riwayat Abi Dzar Al-Ghifari 124.000 jumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan. Kemudian Nabi Adam memiliki anak yang dipilih oleh Allah menjadi penerus Nabi Adam sebagai nabi, Nabi Sis alaihissalam. Maka dipanggil, wahai Sis alaihissalam, khudha bi'imarati taqwa wal urwatil wufqa. Ambil ini tongkat, pegang dengan penuh ketakwaan dan peganglah simpul Allah, tali Allah dengan kokoh, kata Nabi Adam. Itu wasiat Nabi Adam. Anta khalifati min ba'di, kau adalah penggantiku setelahku sebagai seorang nabi. Kemudian pesan yang luar biasa yang disampaikan Nabi Adam dalam bentuk wasiat, wahai anakku, kata Nabi Adam, kullama zakartallah fadhkur ila dhanbihi isma Muhammad. Wahai anakku, kalau kamu ingat Allah, jangan lupa kamu juga harus sebut nama Nabi Muhammad. Fa inni ra'aitu isma Muhammad maktuba ala zagil arsh. Karena saya pernah melihat nama Nabi Muhammad tertulis di tiang penyangga arsh. Wa inni tuftu samawati falam ara fis samawati maudi'an illa ra'aitu isma Muhammadin alaih. Saya Nabi Adam sudah keliling di langit. Tidak satu tempat yang saya lihat di langit, tidaklah satu tempat yang saya lihat di langit melainkan di situ pasti tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya berjalan di surga, kata Nabi Adam, saya melihat nama beliau tertulis di daunan surga, tertulis di pohon surga, tertulis di pintu-pintu surga, tertulis di bagian jidat malaikat-malaikat yang ada di dalam surga, bidadari-bidadari, semuanya itu ada tulisan, dan tulisannya adalah nama Nabi Muhammad SAW. Jadi balihonya sudah ada duluan di surga, pamfletnya sudah ada di sana, sudah populer di sana. Ya. Maka sebab itulah dikatakan tiap kali Allah Ta'ala
namanya disebut, maka setelahnya nama kekasihnya disebut. Wa rafa'na laka dzikrak, tadi kami tinggikan namamu. Ini istimewa sebab Nabi bertanya kepada Allah tafsirnya. Jadi ini khusus ayat ini yang tafsir Allah, bukan ahli tafsir. Allah yang menafsirkan maksud dari ayat tersebut. Malaikat Jibril datang, kemudian diberikan wahyu kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Nabi tahu sebenarnya maknanya, tidak perlu tanya ke malaikat Jibril. Tapi untuk ada ta'alluq dengan Rabb, dengan Allah, ingin ada dialog antara Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi bertanya, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah tafsiran dari wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Maka malaikat Jibril pun menemui Allah dan bertanya kepada Allah, wahai Rabb, kekasihmu bertanya tafsiran wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wahai Jibril, sampaikanlah kepada kekasihku makna dari ayat tersebut, idza dzukirtu dzukirta ma'i, kalau nama saya disebut, maka namamu juga disebut bersama saya. Kalau nama Allah Ta'ala disebut, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bersama dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan di dalam satu maqalah. Ada sebagian ulama menisbahkan bahwa ini yang mengucapkan adalah Sayyidina Abu Thalib. Ada sebagian ulama juga menisbatkan bahwa yang mengatakan kalimat ini adalah Hasan bin Thabit, yang dimana dalam bentuk syair, wa idza dammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khanfi al mu'adhdhinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadhul arsy mahmudun wa hadza muhammadun, yang artinya Allah selalu menggandengkan nama Nabi dengan namanya. Lihatlah tatkala muadzin melantunkan azan di salat 5 waktu, setiap kali dilantunkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka setelahnya disusul dengan kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan diambil nama beliau dari nama Allah. Pemilik arsy ini mulia, yaitu Allah Ta'ala, dan pemilik nama Muhammad adalah makhluk yang mulia. Ada Imam Ali Uraidi bin Musa al-Kadhim, salah satu sahabat beliau bernama Ubaidillah ibn Abdullah ad-Dahkani, mendatangi rumah beliau silaturahmi. Tiba dengan perjumpaan Al-Imam Ali Ridho bin Musa al-Kadhim, Al-Imam Ali Ridho bertanya kepada beliau, apa arti dan tafsiran dari firman Allah di surat Al-A'la, wa dzakara isma rabbih fasalla, dia menyebut nama penciptanya lalu sholat, fasalla. Maka Syekh Ubaidillah bin Abdullah ini menjawab, setahu saya, pemahaman saya, tafsirannya itu setiap kali ingat Allah berdiri sholat, kullama dzakara rabbah qama fasalla. Kata Imam Ali Ridho, laqad kallafallah hadza syatata, kalau memang demikian sungguh syariat ini mempersulit pemeluknya. Bisa bayangkan tiap kali zikir sholat, ingat Allah, kita sholat. Kata Imam Ali Ridho, tafsirannya bukan seperti itu. Makna daripada ayat tersebut wa dzakara isma rabbihi fasalla, artinya adalah la kullama dzakara rabbah atau isma rabbihi shalla ala Muhammadin wa alihi, yang artinya tatkala engkau ingat kepada Allah, maka di saat itu engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang bersalawat itu secara otomatis akan mengingat Allah. Orang yang bersalawat secara otomatis akan terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena gak bisa dipisahkan. Kita cinta Nabi Muhammad, kita dapat cintanya Allah. Kita memusuhi Nabi Muhammad, kita dapat permusuhan dari Allah. Begitu juga dengan ahli baitnya.
Oleh sebab itu, sungguh luar biasa. Ada pintu yang menyampaikan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu salawat kepada Nabi. Salawat ini sebagai penghubung antara diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama mengatakan salawat itu bisa mengganti posisi guru dan mursyid dan syekh. Kalau memang keadaan kita tidak memiliki guru, kita di satu zaman tidak mendapati guru yang bisa membimbing kita, maka para ulama mengatakan banyak baca salawat. Salawat itu akan membimbing engkau ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan semua amalan khasiatnya, fadilahnya itu bisa sempurna jika ada ijazah. Ijazah dari guru yang bersanad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah berikan ijazah kepada kita seluruh orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dengan itu ijazah yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam kitab Al-Qirtas, ada satu sultan namanya Mahmud Al-Ghazanawi, ya, Mahmud Al-Ghazanawi. Beliau punya amalan setiap hari membaca salawat kepada Nabi sedikit saja, 300.000, ya, setiap hari. Seorang raja, sultan, karena bacaan rutin beliau salawat kepada Nabi sebanyak 300.000 kali, itu biasanya beliau baca ba'da fajar. Selesai sudah dekat duhur, kadang-kadang sudah masuk waktu duhur. Sedangkan beliau sebagai raja yang harus mengurus rakyat. Jadi rakyat ini kalau punya problem dan masalah, kalau datang ke beliau tunggu sampai duhur. Karena beliau rutin istiqomah mengamalkan salawat tersebut. Sampai akhirnya beliau bermimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, kata Nabi. Siapa yang mimpi melihat aku, dia benar-benar berjumpa dan melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bermimpi bertemu dengan raja tersebut. Nabi mengatakan, wahai Sultan Mahmud, kamu kerjakan apa setiap ba'da fajar sehingga tidak mengurus rakyatmu? Saya sampaikan berdasarkan riwayat hikayah yang mengatakan, wahai Rasul, saya rutin baca salawat dan itu tidak pernah saya tinggalkan. Karena jumlahnya banyak, 300.000, ya dia selesainya sudah duhur, makanya saya tidak sempat mengurus rakyat saya. Kata Nabi mau tarbiyah, memberikan ilmu juga. Ya, kamu punya kewajiban harus mengurus rakyat. Kau beramal baik, tapi rakyat juga harus diperhatikan. Begini, saya kasih jalan pintas deh, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ajarkan dan saya ijazahkan kamu salawat, sigot salawat, yang kamu baca satu kali, hitungannya seperti 100.000 kali salawat. Kalau kamu baca 2 kali, berarti hitungannya 200.000 kali salawat. Kalau baca 3 kali, berarti hitungannya 300.000 kali salawat. Cukup 3 kali kamu baca, maka itu sudah terhitung 300.000 kali salawat. Ini terkenal dengan salawat sultan, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi qatril amtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi warakil ashjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramil kifar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadil hudubi wa finan ila akhir sirah. Ya, ada riwayat yang panjang juga. Itu kalau tahu maknanya dan artinya luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah rahmat Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah karunia Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah huruf-huruf firman Allah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan curahan air hujan. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah daunan dari pepohonan yang ada di muka bumi.
Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sejumlah butiran pasir yang ada di muka bumi. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sejumlah biji-bijian dan buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Itu berapa banyak? Nah, ini ijazah dari para masyayikh, termasuk juga dulu pernah dijazakan oleh Habib Umar bin Hud Al-Attas, bahkan diberikan selembaran. Itu diamalkan, mudah-mudahan kita bisa terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW, bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya ingin sampaikan, orang yang salawat tidak akan pernah rugi. Satu-satunya amalan yang pasti diterima, sebab bukan kita yang mengamalkan, tapi Allah yang mengamalkan. Salawat itu perwakilannya kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu sighahnya. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Berarti yang mengamalkan salawat siapa? Allah. Jadi bukan ya Allah saya bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi kita serahkan, ya Allah, engkau berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya ada lafaz Allahumma. Kalau yang mengamalkan Allah, bagaimana tidak diterima? Sayyidi Ahmad Al-Badawi, satu sufi besar, Sayyid Ahmad Al-Badawi, pernah ditanya, mata sallallahu ala nabi, kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ditanya pertanyaan tersebut, maka beliau jawab, Allah mulai bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kenapa? Sebab salawatnya Allah masuk ke dalam kalamnya Allah. Kan Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, maka sifat qadim itulah mengikuti firman Allah. Kalamun qadimun la yumalli sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Kalam Allah qadim. Qadim itu artinya awal tapi tidak ada awalnya. La awwalalah, tidak ada awal, bukan ada awal. Awalnya tidak ada dan akhirnya tidak ada. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ikut sifat qadimnya Allah untuk memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat manusia ada awal karena makhluk, ada awalnya karena makhluk. Nah, yang luar biasa, kata Syekh Ali Jum'ah, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan cintanya Nabi SAW. Sebagaimana mazhab Imam Ghazali menyatakan, banyak menyebut nama seseorang berarti indikator dia mencintai orang tersebut, dan orang yang dicintai akan dibalas cintanya. Itu dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kalau Nabi sudah cinta atau kalian mencintai Nabi, taghfiruz dzunub wa tasturul uyub, semua dosa kalian terhapus dan aib kalian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan kita salawat satu kali tidak tanggung, Allah balasnya 10 kali. Sama seperti maharnya Nabi Adam ketika menikah, mas kawinnya Nabi Adam, wa fir riwayah disebutkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Makanya dalam hadis, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersalawat padaku 1 kali, niscaya Allah akan membalas salawat tersebut sebanyak 10 kali. Dan ini yang dapat 10 salawat Allah, yang baca salawat tidak khusyuk, sekedar baca saja. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pernah mengalami pengalaman spiritual, bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Kemudian ditanya Nabi, wahai Rasulullah, hadis yang engkau katakan siapa yang bersalawat kepada engkau 1 kali Allah balas 10 kali, apakah ini khusus orang yang bersalawat dalam keadaan khusyuk di hudurul qalb? Kata Nabi, wah, nah, itu dia baca saja, sekalipun tidak khusyuk sudah dapat 10 salawatnya Allah. Kemudian ditanya kembali oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau orang yang bersalawat kepada Nabi kemudian khusyuk, wahai Rasulullah, berapa banyak balasan yang Allah berikan kepadanya? Kata Nabi, kalau dia salawat kepadaku dalam keadaan khusyuk, gak bisa dijumlahkan berapa banyak. Itu. Padahal 1 kali salawat dari Allah sudah cukup. Tuh.
Lau sallallahu 'alal 'abd fi umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Fa kaifa bi asyri salawatin kullu salatin yusalliha al-muslimu 'ala an-nabi. Al-Habib al-Haddad menyebut dalam kitabnya An-Nasaih bahwa sesungguhnya seandainya seorang hamba diberikan salawat oleh Allah satu kali saja seumur hidupnya, itu sudah cukup bagi dia mendapatkan kemuliaan. Nah, lantas bagaimana Allah balasnya bukan satu kali, tapi 10 kali bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kita rezeki paling minimal sebelum wafat kita bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi bahwasanya Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf mengatakan kepada kita bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwa kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW terjatuh pada hari Senin, walaupun untuk bulannya terdapat sedikit perbedaan. Dan Nabi Allah Muhammad SAW juga merupakan sosok yang paling mencintai kita, melebihi dari ibu-ibu kita dan orang tua kita, karena mereka bisa bertengkar dengan kita lantaran dosa di yaumul qiyamah. Akan tetapi Nabi Muhammad malah mencari-cari kita untuk memberikan kita syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memamerkan nama Nabi Allah Muhammad SAW di langit maupun di surga. Bahkan mahar Nabi Allah Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya mahar beliau adalah 10 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan kepada pembicara yang terakhir, yakni Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad, saya ingin mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh jamaah bahwasanya besok juga ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW ba'da maghrib di Masjid Al-Amin Falaja 2. Sekali lagi saya ulangi bahwa besok insyaallah juga akan diadakan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أنزل القرآن الكريم القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وجدنا محمد خير المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين من الأنصار والمهاجرين وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة المكرمين para hadirat, para guru-guru, وبالخصوص حبيبنا المحبوب حبيب علي بن محضار البار الحبيب محمد الباقر بن أحمد بن حامد من شيخ أبي بكر من الحبيب عبد الرحمن متع الله بطول حياة وبطريق سيرتهم آمين يا رب العالمين. Para sesepuh, orang tua-tua kita di sini, beliau adalah sebagai pimpinan kita, adalah syuyukh ruk'a atau atfal rudda' atau bahaim rudda'
wa sabballahu alaikum al-azab wa sabba fa'a'ad billah min zalik. Beliau merupakan kita banyak perisai. Para orang tua kita di sini merupakan pelindung kita. Kalau bukan mereka yang taat rukuk beribadah, atau karena bayi yang masih menyusu kepada ibunya, atau hewan ternak yang dipelihara oleh sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita, mungkin azab sudah menyapa kita, sudah menegur kita, sudah menyenggol kita. Wa'iyadullah min zalik. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa tadi uraian-uraian yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Beliau yang profilnya terpampang di depan Masjid Al-Muhajirin, luar biasa, begitu ganteng-gantengnya. Terima kasih kepada pembawa acara, jazakumullah khair. Tepat antum mendahulukan dari yang lebih tua kepada yang paling tua, kemudian kepada yang lebih tua, dan kepada yang paling muda di sini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, sudah jam 21.20. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada dasarnya saya di sini di mata guru, di depan guru-guru kita ini, di maqami turabut tayammum 'inda ma'il wudu. Faman shalla biwasilah at-tahara bimithli tayammum fa athna as-salah hadar al-ma' wa batalat salatuh. Sahih, jika seorang melaksanakan, mendirikan ibadah salat, kemudian dengan wasilah taharahnya tayammum, tidak berkuda pada air, kum batayammum, bertayammum, fa'afna salat, di tengah-tengah salat, hadar al-ma', datang air. Air beliau merupakan air maka sungguh tak berarti ridho tayamum ini. Lakin imtithalul amr awla min sulukil adab. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada hadirin yang masih duduk, masih tabah, masih punya determinasi yang luar biasa di dalam mengharapkan tabarrukan berkah, ridha dan ilmu Allah Subhanahu wa taala serta ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh beliau-beliau, bahwa hari kiamat nanti semuanya nafsi. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam analaha. Ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, semuanya yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semuanya lari, yang katanya sayang sama anaknya, paling sayang sama anak, sayang sama pasangannya, sayang sama orang tuanya, ibu bapaknya. Yafirrul mar'u, semuanya lari dari saudaranya, wa sahibatihi, teman dekatnya, wa akhihi, saudaranya, wa banihi, bahkan
law yaftadi min adab yawma idzin, bahkan buat orang-orang yang mujrim, kalau bisa dosanya ditukar sama pahala daripada yaftadi min adab, dia kepengen lepas dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaftadi min adab yawma idzin bibanihi, jaminan anaknya, wa sahibatihi, sahibnya jadi jaminan, ya Allah saya punya dosa, ini sahib saya, pahalanya kalau bisa dibarter. Wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an, bahkan satu dunia kalau bisa dia jadikan, dia gadaikan untuk lepas dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, tiap orang punya perkara, punya problem, punya masalah yang mencukupkan dia dari masalah-masalah yang lain. Saya nggak mendengar masalah nafsi, apa yang beliau barusan paparkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana laha, makanya tidak sempurna iman kita sebelum mencintai Rasulullah lebih daripada kita cintai diri kita cintai orang tua kita, dan juga harta dan segala yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan kita doakan di sini panitia ataupun siapapun yang mendukung daripada terlaksananya acara kumpulnya peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Muhajirin. Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan daripada ganjarannya semua, amin ya rabbal hadirin rahimakumullah. Ini saya cuma mengupas aja karena semuanya ini ikan sudah pajaring, habis itu. Tadi barusan dibacakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Al-Quran yang pernah bohong. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada yang ma'waj, tidak ada yang belok, yang melengkung, semuanya lurus. Benar adanya. Dan ini terbukti ada seorang ahli forensik kenamaan atau dari Prancis, namanya Maurice Bucaille. Beliau ini peneliti bedah mayat, ahli bedah. Dia dengan timnya disuruh meneliti. Biasanya kalau ahli forensik ini meneliti cause of mortar, penyebab kematian. Diperintahkan untuk meneliti sebab kematian satu jenazah dari bulan tahun berlalu sudah meninggal. Ramses juga yang misalnya gantung diri akhirnya jalan buntu buat Maurice Bucaille. Tapi ada seorang temannya mengatakan, kalau di dalam kitab sucinya umat Islam soalnya itu kita masih apa? Cuma ada di Al-Quran. Kira-kira begitu. Bagaimana? Dia mati tanggalan. Ada batu apa Firaun?
Oh begitu, iya. Dia baca Al-Quran, betul. Dan akhirnya dia penasaran, dibelah dadanya Fir'aun. Kalau orang tenggelam itu paru-parunya masuk apa? Air apa? Air laut, air asin. Dibuka paru-parunya, ada natrium klorida, NaCl, garam dapur. Kemudian takjub dia dengan Al-Quran. Satu orang yang buta huruf bisa menghidangkan satu tulisan yang ribuan tahun kemudian baru bisa dibuktikan oleh sains. Ada lagi ahli saraf, Dr. Fedelucia atau kalau tidak salah dari Amerika. Dia ahli saraf, dia mau temukan di mana letak otak manusia, bagian kanankah atau bagian kiri atau belakang atau depan, yang menentukan orang tersebut ingin jujur atau berdusta. Dia tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Nahnu akhidhum binasihat, dia binasihati, ada di ubun-ubunnya. Ditemukan benar ada di Al-Quran. Ada seorang ahli saraf dari Thailand, profesor, mau menemukan di kulit kita ini bagian mana, di bagian tubuh kita mana yang merasakan azab, pedih dan sakit. Ternyata ada di lapisan kulit keberapa, mungkin antara kulit ari atau kulit jangat. Ada di Al-Quran. Kami ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab ahli nar, maka kulitnya meleleh dan kami ganti dengan kulit baru, liyazuqu azab wal iyad billah min dzalik. Ada di Al-Quran. Mereka rata-rata masuk Islam semua, para hadirin sekalian. Nah, tugas kita utamanya mereka-mereka yang terpampang namanya berpasang-pasangan. Kalau dulu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, sekarang laki-laki dengan laki-laki, kadang ada perempuan dengan perempuan. Akhir zaman, Bu. Yang berpasang-pasangan di baliho-baliho, calon pemimpin kita, tugas mereka adalah mengakurkan. Mereka para ilmuwan menemukan Islam, kebenaran Islam, kecocokan Islam dengan sains tanpa sengaja. Tugas pemimpin kita adalah kembali menjalin yang mesra, hubungan yang mesra antara ulama dengan ilmuwan. Ini merupakan bagian dari dakwah mereka, para hadirin sekalian. Akur? Betul? Panggil ulama, berikan tugas kepada para peneliti. Kita tidak kurang peneliti, orang-orang pintar, dokter dan lain-lain. Coba teliti air yang dua pula. Kenapa kejatuhan najis kalau tidak berubah tidak menjadi najis? Coba teliti air yang setelah misalnya basuhan wajib menjadi musta'mal, sedangkan setelah basuhan sunnah tidak menjadi musta'mal. Hal-hal sedemikian harus dibina kerukunan antara ulama dengan ilmu, bukan ulama dikriminalisasi, para kiai, para habaib dibenci, bukan. Kalau mereka betul memegang tampuk pimpinan, inilah bentuk dakwah bagi mereka semua. Akur, hadirin rahimakumullah, kita balik kepada ayat yang tadi, bahwasanya Al-Quran tidak pernah bohong. Ketika turun ayat tabbat yada abi lahab wa tabb, itu mohon maaf, Abu Lahab masih mondar-mandir, masih panjang umurnya. Beliau masih panjang umurnya, tapi sudah
udah dicap, sudah di-tagging. Fayaslana nara. Kalau kira-kira Abu Lahab masuk Islam, dia bersyahadat, bagaimana nasib ayat Quran tadi? Tapi karena Al-Quran adalah mukjizat, maka tidak akan masuk Islam Abu Lahab, walaupun di dalam keadaan sehat walafiat. Di ayat salawat, walaupun Al-Quran tidak ada yang bohong, terbukti kebenarannya, tapi pakai inna, sesungguhnya, menandakan bahwa setelah inna ini adalah hal yang penting bagi penting para hadirin sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Salat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Siapa yang ibadah? Jin. Allah ibadah enggak? Allah yang menilai. Illa liya'budin, ay liya'budin, kata Allah. Ada nun wiqayah di situ. Kalau tidak ada nunnya, maka illa liya'budin. Karena lamnya lamul amr. Liya'budin ay liya'budin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat, malaikat bersalawat, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat. Hadirin, Allah menciptakan makhluknya. Apakah kucing dan dosa? Betul? Allah ciptakan dosa. Kalau ternak kambing, Allah ciptakan kambing. Apa makan kambing? Bebek. Apa makannya dosa? Ikan. Betul? Allah tidak mungkin menciptakan wahai kambing, makanlah ikan. Semuanya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan wahai kucing makan rumput, karena Allah maha menciptakan dan maha mengetahui karakter dari ciptaan-ciptaannya. Demikian pula orang yang beriman, Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena tahu hobinya orang beriman. Nutrisinya orang yang beriman adalah diantaranya salah. Ciri-ciri orang yang beriman suka akan salah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Luar biasanya itu dosa. Kita harus belajar kepada kucing. Di dalam apa? Tawasulnya kepada manusia, hadirin sekalian. Dosa ini paling takut masuk di air, betul? Hah? Kita siram dengan air juga, so lari ke mana dia, betul? Dia yang paling anti kepada air, tapi tiap hari bisa makan ikan. Sebab apa itu? Sebab dia kuat bertawassul kepada manusia. Datang badekat pakai orang, ke sana mana? Badekat, badempet. Nah, kita mesti tandang dia datang ulang, betul? Itu bentuk tawassulnya. Kucing dosa kepada manusia, sehingga walaupun dia paling takut air, tiap hari dia makan ikan. Akur. Nah,
kita manusia perlu belajar kepada hewan-hewan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita sambung sedikit. Sebenarnya ini ada kebuli. Ada? Hah? Aku dingin kebuli. Terada? Hadirin sekalian, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalamlah kalian. Makanya makruh kalau cuma salawat tanpa salam. Alaihi wasallimu taslima, dan salamlah dengan benar-benar salam. Ketika turun ini ayat fasala ba'd as-sahabah ya Rasulullah qad 'alimna kaifa an nusallima 'alaika fa kaifa an nusalli 'alaik. Kami sudah tahu cara bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, bersalam kepada engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Abul Hasanain, dan lain-lain. Sudah tahu caranya. Fakaifa an nusalli alaik, bagaimana cara kami untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Qulu, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Salawat Ibrahimiyah. Oleh sebab itu banyak ulama mengatakan afdalus salawat hiya salawat Ibrahimiyah al-mansusah bil Quran. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah ya, di sini juga sama-sama tadi barusan kita telah dibimbing oleh guru kita untuk meningkatkan daripada pahala kita. Ya, semakin lama yang khutbah, semakin berjalan argo pahala antum semua. Betul? Karena sudah niat i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ya, pada masa ini memang banyak bergejolak daripada silang pendapat ya, silang pendapat mengenai banyak hal. Ada yang mengatakan ini perayaan tidak ada pada zaman Rasulullah. Kalau memang ada pada zaman Nabi, mana bisa baking? Ada zaman sahabat, boleh sebaking semua. Ini baru, ini melaksanakan hal yang baru, yang bid'ah. 1 tahun sekali bikin maulid bid'ah. Betul apa yang Habib bilang tadi. Yang sunnah, sebagaimana ditanya beliau su'ila an siyam yaumil itsnin, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, faqala fihi wulidtu wa fihi an unzila alayya atau anzala alayya, yani al-ayah iqra ila akhir surah. Ketika ditanya beliau, kenapa puasa hari Senin? Itu hari kelahiranku. Maka beliau rayakan, orang dulu merayakan satu kemenangan, satu kebahagiaan, satu hari besar dengan apa? Dengan puasa. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hajara ma'a sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian didapati ketika hendak masuk kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi baik dari golongan Bani Qaynuqa atau Bani Nadir atau Khaybar, didapati mereka semua dalam keadaan berpuasa. Ditanya sama Rasulullah, atas dasar apa kalian berpuasa? Ini merupakan hari kemenangan kami. Jadi orang dulu merayakan hari kemenangan dengan puasa. Ini Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan.
kami rayakan dengan puasa. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bil Musa minhum. Kami kaum muslimin lebih berhak karena kami jalankan apa yang ada di Taurat dengan sempurna, tanpa tambahan, tanpa memalsukan daripada kitab Taurat. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum min al-yahud. Maka itu disunnahkan oleh Rasulullah untuk melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram Ashura, dan farqan baina aqidatina wa aqidatil yahud fasanna bitasi' min al-Muharram. Maka disunnahkan juga untuk melaksanakan tanggal 9 pada bulan Muharram dinamakan hari Tasu'a. Nah, yang tidak bid'ah itu yang seminggu sekali melaksanakan daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad dengan apa? Dengan kita berpuasa pada hari Senin. Kira-kira paham gak nih? Kira-kira paham gak nih? Udah ada yang garuk-garuk belum? Hah? Apa cukup sampai di sini? Tambah bangsa 2-3 menit boleh ya? Nah, yang tidak bid'ah adalah kita melaksanakan daripada yang namanya Maulid ini 1 minggu satu kali ya. Kalau amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Hadirin muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga merayakan daripada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'la. Ya, Allah rayakan lahirnya beliau dengan firman-Nya dan juga dengan tindakan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu surat, di dalam satu ayat, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bilang wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, anugerah dan juga minnah yang Allah turunkan dan rahmat juga yang Allah turunkan, fabidzalika falyafrahu. Yang demikian itu maka hendaknya umatmu ya Rasulullah agar bergembira, falyafrahu, biar farhan. Gembira dengan apa? Dengan fadlullah dan dengan rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Paham enggak kira-kira ini? Paham enggak? Dan tidak kami turunkan engkau ya Rasulullah kecuali rahmatan lil alamin. Al-mazkur fabidzalika falyafrahu min fadlihi wa bi rahmatihi tadi ya. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah juga tadi satu ayat saya sebutkan, namun tidak elok rasanya bila tidak kita kupas sedikit. Yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minina. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu minnah 'alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Apa itu? Ibba'atha fihim rasulah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya, dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah yang menyebabkan umat-umat terdahulu mengiri pakai orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memberikan satu minnah kepada umat Nabi Muhammad. Wa ma hiya al-minnah? Apa itu minnah? Al-minnah hiya al-'ata' idza
u'tiya li syakhsin zada lahu syaraf. Minnah ini merupakan satu bintang jasa, satu setia rencana, satu anugerah yang bila diberikan kepada seseorang, idza u'tiya li syakhsin zada lahu syaraf, bertambah kemuliaan orang tersebut. Ada pemberian sedekah min awsakhin nas. Makanya para keturunan Rasulullah dilarang untuk menerima sedekah wal zakat. Kenapa? Min awsakhin nas, tidak menambah kemuliaan. Ada hadiah karena prestasi seseorang. Ada minnah tanpa prestasi, tanpa apapun. Allah anugerahkan ini minnah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mukmin. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Tatkala diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala demikian mengangkat derajat kita, memuliakan kita umat Rasulullah, mengistimewakan kita dibanding umat-umat yang lain. Bukankah yang paling mulia itu dari umat Nabi Adam hingga Nabi Allah Muhammad adalah yang paling bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Arab, Ajam, mau Habib lagi sama semua. Seseorang mulia adalah yang paling bertakwa. Betul? Betul? Inna akramakum indallahi, aku jadi cucunya Rasulullah. Semua sama. Inna akramakum indallahi. Betul? Betul para hadirin sekalian. Ini kemuliaan yang didapati berupa sesuatu yang harus dilalui dengan jerih payah, kasbiyah, ni'mah kasbiyah, harus kasab. Siapa yang mau mulia harus bertakwa. Jangankan perintah, mau dia Habib, mau bukan, mau Arab, mau Ajam, mau Jawa, Sunda, Batak, Medan, Eropa, Ternate, Ambon, dan lain-lain, harus bertakwa. Jalankan perintah Allah dan jauhkan larangan Allah Subhanahu. Ini merupakan keutamaan dari Allah, kasbiyah. Ada keutamaan, kemuliaan yang Allah turunkan utamanya kepada umat Nabi Muhammad. Jangankan umat-umat Nabi terdahulu, hadirin rahimakumullah, Nabi-nya pun kepingin seperti kita menjadi Nabi Isa, Nabi Musa, berangan-angan menjadi umat Nabi Muhammad karena minnah tadi. Karena kalau kita punya dosa, kita hampir Rasulullah, jauhka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Allah cuma janji sama Nabi Muhammad, seandainya orang yang berdosa umat Rasulullah datang kepada Rasulullah, hampiri Rasulullah. Makanya Muhammad bilang jauhka lidzambi yastaghfiru ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahun ja'andallah innal musi'ina qad ja'uk.
orang yang berbuat sayyi'ah telah datang kepadamu ya Rasulullah, bidzambi yastaghfirunallah, karena Allah hanya janji kepada Nabi kita. Walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dengan segala husnudzan billah wa bi Rasulillah, dan Rasulullah ada, istaghfara lahum, apa jawab Allah? La wajadullaha tawwabar rahima, benar-benar mereka telah dapati Allah Maha pemberi taubat dan Maha pemberi kasih sayang. Ini ayat dibaca oleh seorang babi عندما زاروا نبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فقرأ هذه الآية، dibaca ini ayat, فنشأ فنبح يا خير من عبدت بالترب طينته ففاض من ثيرها القيعان، والأكل نفسي فداء لجبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. Dipuji-puji Rasulullah, ya Allah, mana ya Rasulullah, mana janji Tuhan kita? Saya punya dosa yang besar, kata orang tadi. Saya telah datang kepadamu, saya telah meminta ampun kepada Allah. Engkau, saya punya husnudzan, engkau mendengar permohonan ampunku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah? Fadabara. Kemudian berlalulah orang Badui ini. فكان عند قبر النبي محمد نام أحد من العلماء، الإمام العتبي شيخ من الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ونام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وأيقظه فقال قم يا عتبي أدركه وقل له إن الله قد غفر له. Di dekat magam Rasulullah tidur seorang imam, al-imam al-Utbi. Saja Nabi Rasulullah datang di dalam mimpinya membangunkan Imam Utbi, bangun wahai Utbi, adrikhu, susul itu orang Arab, wa qul lahu, katakan kepadanya, innallaha qad ghafara lahu. Wal qissah masyhurah fil kutub ulama. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita yang hadir di sini bertambah-tambah ilmu kita, bertambah-tambah amal kita, bertambah-tambah keyakinan kita, bertambah-tambah manfaat kita di dalam menuntut ilmu, bertambah-tambah apa yang diniatkan oleh Al-Habib Abdurrahman supaya bertambah, apa yang diniatkan oleh para orang tua kita berupa khair di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, bertambah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang banyak telah mengambil waktu antum sedemikian luar biasa banyak. Mungkin saya minta maaf juga kepada para masyayikh di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang sesungguhnya merupakan nasihat buat diri saya pribadi. Kalau ada yang salah pasti datang dari pribadi. Bila ada yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala wa ala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'afu minkum wa lakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah sudah acara maulid pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh para tamu undangan hadirin sekalian. Ada pembacaan doa dari Habib Ali Albar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.